Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya di Kaya Visual Channel. Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah teman-teman, di depan saya ini ada produk terbaru dari Toa. Generasinya dari clip on mic sama headset mic. Ini namanya apa ya, mikrofon leher atau neck worn microphone. Oke, saya akan buka apa saja isinya, kemudian fiturnya apa saja, dan apa yang paling membedakan dari ZM361 yang clip on atau kancing dan ZM370HS yang headset. Kita coba buka. Ini model terbaru ya, katanya dari Toa ya. Buku garansi servis sama ya manual book lah, termasuk fitur-fiturnya ya. Oke, apalagi seperangkat alat ya, pada umumnya sih hampir sama ya. Ada kabel, kemudian untuk model-model yang clip on sama headset juga sama. Ini kita coba buka plastiknya dulu semuanya ya. Oke, kita pinggirin dulu, kita coba cek. Oh, ini yang TRS ya teman-teman, kayak model ZM 380AS, model-modelnya kayak gini ya. Ini 380AS yang Bostek mic podium, modelnya kayak gini ya, TRS. Oke, ininya sih hampir sama, universal lah ya. Kalau jack TRS atau orang bilang jack Canon atau jack Akai sama aja. Bentuknya begini, universal, hampir sama, cuman yang bedanya ini letter L ya, dan kelihatannya lebih kokoh. Oke, lebih kokoh. Kemudian untuk jarak kabel dari kabel ke si sambungan ke TRS nya ini ada lagi penguat, jadi ketika dilepas akan aman. Ketika ditarik dilepas ini aman karena ini ada penguat lagi ya. Beda dengan yang langsung kabel, ketika ditarik kabelnya ya kemungkinan lama kelamaan bisa ngelupas atau lepas, biasanya seperti itu ya. Kemudian nah ini tempat baterainya lumayan agak gede juga, ini sekitar berapa ya, 10 sentian ada kayaknya. Ini pakai baterai A3 ya teman-teman, pakai baterai A3. Oke, nah model kayak gini lah, baterai kecil ya, baterai kecil kayak 3. Nah ini teman-teman ada serial number, 21G11. Ini artinya bulan 11, tanggal 11 bulan A B C D E F G. Nah tanggal 11 bulan 7 2001 produksinya, dan QC-nya mungkin lah seperti itu. Kemudian nah ini yang membedakan dari preamp-nya, yang membedakan preamp ZM362AS dengan ZM370HS, ZM361HS ini dilengkapi dengan saklar. Jadi untuk merubah dari baterai ke phantomnya ini juga tersedia saklar di sininya. Jadi nanti kalau tidak pakai baterai maka si phantomnya harus digeser atau saklarnya harus digeser ke posisi phantom. Tapi jangan lupa, walaupun di sini phantom tetapi di amplinya off, sama aja tidak akan bunyi. Jadi harus sama, di sini phantom, di amplinya juga harus phantom, jadi phantomnya harus on. Nah fungsinya mungkin biar apa ya, biar awet kali, bukan biar awet, apa ya,
untuk memudahkan kayaknya, jadi kita tidak perlu balik lagi ke ruangan ampli atau ruangan kontrol, jadi hanya cukup dengan mengaktifkan saklar dari sini saja. Itu harus di training ya, nanti ketika imam atau marbot make ini juga harus di training, jangan lupa teman-teman ya. Kemudian kabelnya, ini kabelnya panjangnya 7 meter ya teman-teman, standar. Tapi ini lebih gede kayaknya nih kabelnya. Kalau yang ZM370HS ukurannya di bawah ini. Ini ukurannya berapa ya? AWM 28 AWG ini, 28 AWG. Kalau yang 370 361 di bawah ini. Nah, ini ada ikatan buat ngerapin kabelnya dari karet ya. Kemudian ini juga dilengkapi lagi dengan klip kabel ya teman-teman. Jadi selain klip kabel di bawah mikrofonnya ini, jadi ini ditambah lagi klip kabel. Mungkin ini buat di bagian atasnya, klip bagian atas di bawah kerah, dan ini klip buat dijepit ke ujung baju, kayaknya seperti itu. Nanti kita akan praktekkan. Kemudian ini ada saklar lagi, on off. Ini buat ngaktifin baterai. Kita coba pasang dulu baterainya. Kita on, ini ada lampunya. Jadi ada saklar on off. Kemudian ini juga ada fleksibel. Jadi bisa dirubah ya, atas, bawah, kiri, kanan bisa dirubah. Kemudian ini ada lampu, ada indikator lampu. Jadi ketika mungkin baterainya habis atau saklarnya dalam posisi off atau posisi phantomnya off, maka kita bisa lihat dari indikator baterai ini. Ketika tidak ada tegangan masuk, maka si lampunya akan mati. Tapi ketika di on, tegangan masuk, lampunya akan nyala. Nah, terus ini kawat teman-teman, tapi fix ya kawatnya. Walaupun fleksibel, tapi tidak sefleksibel yang model gini ya, yang model ZM370HS kayak spiral gitu. Tapi ini kawat fleksibel sih, itu bisa ditekuk, bisa di ini, tetapi fix. Artinya kalaupun kita tekuk, dia akan balik lagi, tekuk balik lagi. Beda dengan ini, ketika ditekuk naik atas, ya udah bisa rubah lagi gitu kan. Terus ininya lebih gede teman-teman, si housing atau pelindung kondensornya ini lebih gede. Ini lebih gede, kondensornya juga lebih gede, hampir 2 kali lipat dari kondensor ZM361 ya. Nah, mungkin pabrik membuat model seperti ini ada gantungan di leher ini, mungkin saja ya, mungkin ya menurut analisa saya, supaya pressure suara dari mulut atau dari sumber suara ke kondensor ini konstan ya teman-teman. Jadi ketika ini ngegantung di leher, jadi tidak bisa turun lagi. Biasanya kan ada yang di bawah, di perut kan, ada yang di perut, terus di atas perut, di dada, kemudian ada yang dipasang di leher clip-onnya ini. Nah, mungkin pabrik buat seperti ini. Ini kawat yang melengkung ini buat digantungin di leher supaya fix, tidak turun. Kalau naik sih masih bisa, tidak turun, dan sumber suara bisa konstan masuk ke kondensornya, ke mikrofonnya. Nah, satu lagi ini ada busa ya. Ini sebagai filter supaya pressure atau tekanan suaranya atau tekanan udaranya ini bisa difilter, disaring dengan busa seperti ini untuk memfilter ketika imam ambil napas atau meniupkan napas, ini tidak terlalu pressure-nya atau tekanan sinyalnya tidak terlalu tinggi. Kalau misalnya ininya dilepas, biasanya suaranya akan pecah. Itu aja fitur-fiturnya. Sekarang akan saya coba praktekkan seperti apa suaranya dan cara penggunaannya seperti apa. Nah, teman-teman, sekarang kita coba praktekkan. Ini di sini ada saklar phantom sama baterai. Jadi ketika posisi di baterai,
posisi saklarnya di baterai, maka posisi phantomnya off, di posisi off ya. Tapi nanti kalau teman-teman phantomnya mau diaktifkan, misalnya males pakai baterai, atau kalau pakai baterai nggak kekontrol misalnya berapa lama pemakaiannya, teman-teman tinggal geser ke saklar di sininya, di PWM-nya digeser ke phantom, kemudian yang ini juga harus di-on-kan. Jadi dua-duanya harus di-on-kan. Kalau salah satu off tidak akan nyala. Sekarang saya coba pakai baterai dulu, posisi off. Kemudian ini juga posisi off. Di jacknya kita masuk ke mic 1, masuk ke jack 1, mic 1, posisi ampli sudah nyala ya teman-teman, sudah saya nyalakan. Volume masternya saya angkat di angka 12, cuman volume amplinya saya angkat di angka 9. Nah teman-teman, selanjutnya kita pasang seperti ini. Gampang sih, mudah ya pasangnya seperti ini. Kemudian ini ada clip on-nya, di clip. Nah gini, mungkin teman-teman pabrik bikin kawat lengkungan seperti ini biar posisi mikrofonnya tidak terlalu jauh dari sumber suara atau dari bibir. Karena idealnya sih bibir ke mikrofon itu 3-6 cm idealnya. Itu bisa menghasilkan suara yang clear, yang fokus, yang bagus. Jadi kenapa pakai ini? Untuk menjaga kestabilan suara supaya konstan seperti ini ya. Ya kan ini nggak bisa turun lagi kan. Kalau yang clip-on model-model sebelumnya, yang ZM360, ZM361 itu kan ada yang di sini, ada yang di sini ya kan, ada yang di sini. Nah ini mungkin si pabrik menyesuaikannya biar suara yang dihasilkan konstan. Oke, kita pasang, dijepit. Kemudian ini ada jepitan kedua lagi. Nah ini mungkin bisa dipasang di bawah baju atau di ujung baju ya. Nah seperti ini. Jadi si kabelnya ini tidak pebaliut, tidak pajurawat itu kalau istilah saya gitu kan. Jadi kelihatan tidak imamnya tidak kagok gitu ya. Kemudian nyalakan lampunya. Kemudian kelemahannya kalau pakai ini dibanding yang ZM370HS yang headset, memang kalau posisi imam nunduk suaranya konstan. Tuh kan konstan. Jadi idealnya memang segini. Suaranya konstan. Cuman kalau kita nengok ke kiri atau ke kanan, jadi hampir setengahnya hilang. Suara masih ketangkap, masih bisa ketangkap, masih jelas, cuman tidak sekonstan ketika si bibir ini berhadapan langsung dengan mikrofonnya atau dengan kondensornya. Beda dengan yang headset. Kalau headset kan fix di sini ya. Ketika kita nengok dia ikut nengok juga si mikrofonnya. Ikut ke kiri, kita nengok ke kanan ikut juga. Jadi ya itu terserah teman-teman mana yang lebih nyaman, lebih enak dipakai, karena memang ini difungsikan khusus untuk imam ya, bukan untuk khutbah. Karena kalau khutbah biasanya imam suka gerak ya, atau khotib suka gerak ke kanan ke kiri gitu kan. Jadi ada beberapa yang suka pakai, ketika khutbah suka pakai headset yang mungkin biar suaranya dia konstan. Jadi nengok ke kanan juga si mic-nya ikut, kiri juga ikut, nonggak ikut, nunduk ikut gitu kan. Namun biasanya kalau khutbah sih ada mic khusus untuk khutbah ya, yang ZM380AS. Tapi ada beberapa yang mic khutbahnya dipakai, kemudian headsetnya juga pakai. Nah itu mungkin salah satu kekurangan dari model clip-on ini. Ini masuknya clip-on, cuman ada gantungan gitu kan, ada kaitannya buat ke leher gitu. Tapi ya karena memang difungsikan khusus untuk imam sih. Kalau lagi imam kan nggak mungkin kita tengok kiri tengok kanan kecuali pas tahiyat akhir gitu kan. Oke, apalagi ya. Nah ini busa cek satu. Kita coba lepas busanya ya. Kita coba lepas atau kita coba tiup dulu. Nah maka suara yang dihasilkan masih lembut, artinya si filter ini berfungsi dengan baik. Tapi kita coba buka dan kita coba tiup, maka suara akan sedikit kedengaran agak pecah karena ya ini filternya atau saringannya tidak dipasang. Jadi sebaiknya teman-teman ini jangan hilang, karena ini mempengaruhi kualitas dari suara yang dihasilkan juga.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk volume nanti teman-teman bisa setting sendiri volumenya, apakah mau naikin dari volume mic-nya atau dari masternya, sesuaikan saja, tergantung selera. Nah teman-teman, kalau sudah selesai jangan lupa ininya saklarnya di off kan saja. Kalau misalnya posisinya dalam tadi on, ketika sholat selesai di off kan saja. Ini fungsinya untuk memperpanjang usia baterai. Kalau baterainya sehari dipakai per jam, pemakaian 1 jam sehari, ini bisa 7-9 bulan baterai, tapi tergantung dari kualitas baterainya juga ya, tahanannya, keawetannya. Beda dengan yang ZM370HS atau yang clip-on 361 yang model kancing terdahulu, itu walaupun sistem tidak berjalan karena baterainya connect ke BM-nya, maka secara otomatis si baterainya bekerja gitu. Makanya sering gonta-ganti baterai karena baterainya bekerja. Jadi kalau yang ini aman, tinggal di off kan saja, usia baterai bisa lebih panjang. Nah, kalau ada pertanyaan misalnya kalau sujud gimana nih, mengganggu nggak ininya, misalnya menyentuh sejadah nggak? Tidak ada masalah sih, tidak mengganggu ya. Sekalipun ini menyentuh sejadah, tetap suara yang dihasilkan bagus. Suara yang dihasilkan masih normal, masih jelas, masih fokus. Jadi tidak mengganggu ketika sujud, dan saya rasa tidak akan ada masalah ya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Oke teman-teman, itu saja review dan unboxing untuk produk terbaru dari Toa, produk terbaru untuk mic imam, atau di sini sih namanya mikrofon leher karena mungkin digantung di leher, atau neck worn microphone. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang mau mencoba. Silahkan. Kenapa pabrik membuat kawat seperti ini? Karena dia punya alasan tertentu supaya suara yang dihasilkan lebih konstan, intinya itu. Sebagai pelayanan terhadap jemaah, pelayanan terhadap mustamiin, mustamiat, ketika menyampaikan materi atau ketika mengimaman harus terdengar lebih nyaman, harus terdengar lebih enak, harus terdengar lebih fokus, lebih clear, lebih jelas. Itu saja teman-teman. Jangan lupa dukung channel saya, di like, di subscribe, di komen, di share apabila teman-teman merasakan manfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.